Siapa sebenarnya Kisana ini? Saya Brahma Kumbara dari Madangkara ini. Oh, 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 oh. Maafkan atas kebencikan hamba, Gusti Prabu. Silakan. Sebenarnya, yang membawa kemari adalah kakak seperguruan hamba, Ki Hajar Abilawa, yang sudah lama memperhatikan adik Gusti. Karena, menurutnya, hanya beliau yang cocok untuk menerima ilmu baru ciptaannya. Apakah adik saya luka parah? Luka dalamnya sangat berat, tapi berhasil hamba sembuhkan. Tinggal daya ingatannya yang belum pulih. Dia seperti linglung. Saya ingin menemuinya. Gusti, hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Ini memang kesalahan hamba. Baru kemarin malam, seorang pendekar wanita datang kemari, bertarung dengan hamba, dan hamba kalah, Gusti. Lalu pendekar itu menculik adik Gusti. Sekali lagi, hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Apakah pendekar itu berpakaian merah-merah? Benar, Gusti. Kemana kira-kira mereka pergi? Jejak kuda yang dilacak murid hamba memperkirakan dia menuju ke Kadipaten Kertamaya. Silakan terima kasih, Bi. Sudah beritahu Gustimu? Kenapa Dinda Lasmini datang kemari? Saya kangen sama Kakang. Kakang kan pernah bilang, kalau Dinda Lasmini butuh apa-apa, cukup kirim surat dan Kakang akan langsung datang ke penginapan Midasta. Kita tidak usah ketemu juga tidak apa-apa, Kakang. Maafkan Kakang. Mungkin setelah mengganggu istirahat Kakang. Dan saya bukan pengemis yang bisa Kakang lecehkan begitu saja. Dinda Lasmini. Jangan salah pengertian. Kakang hanya ingin menjaga agar hubungan kita tidak diketahui orang lain. Dinda, Kakang masih tetap mencintaimu. Saya tunggu di penginapan. Saya perlu uang. Ya. Tancapkan obor-obor mengelilingi kota. Kemudian nyalakan. Setelah ada tanda dariku berupa panah api. Siaga, Gusti. Kita harus segera bergerak, supaya tengah malam rencana bisa dimulai. Siaga, Pangeran. Maju! Mau kemana? Saya kemalaman. Dan saya bermaksud menginap di Kertamaya. Saya kenal baik dengan Adipati Dananjaya. Di sana orang mana? Madangkara. Maaf. Kelihatannya di Kertamaya sedang genting. Biasanya penjagaan tidak seketat ini. Kami mau perang melawan Pajajaran. Dinda Lasmini. Dinda Lasmini, Kakang pulang dulu. Hari ini semua petinggi harus berkumpul di Kadipaten. Apa, Kakang? Coba sekali lagi. Kakang harus segera kembali ke Kadipaten. 2 hari yang lalu, Kakang juga bicara seperti itu. Saya jadi heran, Kakang. Selama ini,
Saya belum pernah ditemani Kakang sampai pagi. Selalu saja ada kesibukannya. Selalu saja ada alasan. Kakang, jadi selama ini Kakang menganggap saya apa? Saya sedih, Kakang. Seakan-akan Kakang menganggap saya sebagai wanita murahan. Setiap hari, kejadiannya selalu sama. Setelah Kakang puas, lalu Kakang pergi begitu saja. Sebagai seorang wanita, bukan cuma itu yang saya perlukan. Yang saya inginkan, melayan kasih sayang dari orang yang saya sayangi. Lasmihini, kalau Kakang tidak mencintai dirimu, buat apa Kakang kemari? Buat apa Kakang datang sembunyi-sembunyi? Kakang pikir saya suka? Kakang menulis saya dengan cara sembunyi-sembunyi. Saya juga ingin diperlakukan seperti istri-istri Kakang yang lain. Dinda Lasmini, Kakang bukan orang yang gampang membuat keputusan. Kakang sendiri sudah mempunyai rencana untuk segera meresmikan hubungan kita. Tunggu saatnya. Kita butuh waktu agar masalah ini tidak sampai menimbulkan kehebohan di kalangan istana. Kakang akan malu kalau sampai timbul anggapan bahwa Kakang yang sampai menyebabkan Dinda Lasmini berpisah dengan Temenggung Kita Nyali. Sekalipun kenyataannya memang begitu. Sebetulnya, saya masih kangen, Kakang. Permisi juragan, mejanya kotor, mau saya bersihkan dulu. Silakan. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Tuan mau menginap? Saya ingin menginap di sini 3 hari. Kalau kamarnya bersih. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Tuan. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Terima kasih, Kalau Den. Tuan mau, nanti malam saya akan bawakan yang paling muda dan paling cantik di Kertamaya ini. Maaf, Paman. Saya cuma membutuhkan air hangat dan wedang jahe. Tidak apa-apa, Tuan. Kalau tidak malam ini, ya barangkali untuk malam-malam yang lain. Mari, Tuan, saya antar ke kamar Tuan. Mari. Baik, Paman. Mari, Tuan. Kalau pertemuannya nanti tidak terlalu malam, Kakang pasti menginap di sini. Jangan bohong ya, Kakang. Tapi jangan terlalu berharap, Dinda. Karena persoalan yang akan dibicarakan nanti sangat penting, Dinda. Kakang pergi dulu ya. Kakak. Apakah para prajurit yang di Kesatria 1 sudah dikasih tahu? Sudah. Semuanya sedang menuju kemari. Terima kasih, Kak. Mestinya kita yang menyerang. Kalau begini yang terjadi, Kertamaya bakal hancur lebur. Semua orang tahu Kian Santang sangat cerdik dan sakti mandraguna. Raden, itu yang hamba cemaskan sejak Raden Adipati memberikan jawaban kepada Temenggung Kita Nyali. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Apa? Hanya ada 2 pilihan.
kita lawan habis-habisan, atau kita menyerah kalah dan minta ampun pada Gusti Prabu Siliwangi. Dua-duanya tidak enak. Barangkali masih ada jalan lain yang bisa kita lakukan. Raden, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Suka atau tidak suka. Kita lawan mereka. Apapun yang terjadi. Lihat, seperti tanda. Jangan-jangan Kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Adipati. Ayo. Kau lihat sendiri. benar Gusti. Kita sudah terkepung. Kira-kira berapa jumlah mereka yang kau lihat? Perkiraan hamba, di setiap pintu gerbang ada kurang lebih 2000 prajurit Pajajaran, Gusti. Bagaimana pendapatmu, Narwada? Maaf, Raden. Hamba tidak berkenan memutuskan. Nasib rakyat Kertamaya sepenuhnya berada di tangan Raden. Empat penjuru kadipaten sudah penuh dengan obor-obor. Ada berapa banyak jumlah obormu? Kurang lebih 3000, Gusti Pangeran. Bagus. Aku yakin prajurit Kertamaya sudah melihatnya. Dan mereka pasti mengira prajurit kita sebanyak itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Kanda Pangeran? Kirimkan surat peringatan, katakan pada Adipati Dananjaya, dan kita beri batas waktu. Jika mereka belum juga mau menyerah, pasukan kita akan mulai menggempur Kertamaya. Hamba, Gusti Pangeran. Sekarang saatnya, Raden. Sebelum kita terlambat, apapun keputusan Raden, hamba dan seluruh pasukan
akan tetap di belakang Raden. Akan tetapi, alangkah baiknya jika Raden kembali memikirkan kekuatan kita. Dananjaya, kau masih kuberi kesempatan. Berpikirlah masak-masak. Menyerahlah. Sebelum Kadipaten Kertamaya ini kuratakan dengan tanah.